Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sobi ajmain amma ba'du. Senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda dimanapun Anda berada pemirsa, tentunya dalam Khasanah Islam. Dan bersama saya di studio sudah hadir Profesor Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kali ini mengenai Wali Songo dan juga kearifannya yang sama-sama kita ketahui menyebarkan agama Islam dengan penuh kedamaian. Ini menjadi sebuah hal yang sangat berarti bagaimana kita bisa penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian, bisa saling mengerti dan juga menghargai berbagai macam perbedaan. Nah Prof, bicara mengenai meneladani kearifan Wali Songo. Apa yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan sampai sekarang melihat dari apa yang sudah pernah terjadi pada masa itu? Mohon ajarannya Prof, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, topik kali kita ini sangat istimewa karena kita akan membahas tentang Wali Songo. Ya. Wali Songo ini adalah, kita semua tahu, ada 9 wali yang sangat-sangat terkenal di Indonesia karena dianggap itu peletak dasar ya, agama Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, Wali Songo ini memang populernya di Pulau Jawa, tetapi murid-muridnya ada di seluruh Indonesia. Dari mana datangnya Wali Songo ini? Kalau kita lihat silsilahnya, 9 wali ini, ya 8 diantaranya itu ya berasal dari backgroundnya itu dari luar. Ada memang satu orang yang sangat lokal ya. Tetapi kalau kita lihat tidak ada bedanya yang lokal dan yang mungkin berasal dari Timur Tengah. Dari mana kita bisa melihat? Ya kalau kita lihat di dalam rekaman-rekaman sejarahnya ya kan, para Wali Songo itu sangat mahir berbahasa Jawa, bahkan Jawanya itu mentok begitu kan. Bukan saja bahasa Jawanya yang fasih, tapi juga pakaiannya pun juga itu pakaian belangkon ya kan. Pakaiannya pakaian baju-baju
ala orang Jawa pada waktu itu ya. Bahkan juga lagu-lagunya pun juga, bahkan selawatnya pun juga itu dilakukan mirip-mirip dengan syair-syair Jawa gitu ya. Nah jadi orang tidak bisa menyaksikan bahwa yang mubalik ini adalah dari luar. Itulah sebabnya Wali Songo di dalam dakwahnya di mana-mana ya itu diterima semua pihak. Bahkan sejumlah kerajaan-kerajaan lokal itu memasang karpet merah untuk Wali Songo. Kenapa? Karena mereka tidak dianggap sebagai sebuah ancaman. Persoalan muncul itu kalau seandainya Wali Songo itu tampil menjadi ancaman, wah ini mau mengkudeta saya, wah ini mau mengambil pengurus saya. Enggak sama sekali. Dia seorang pedagang kok. Dan dia menawarkan dagangannya kemana-mana. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga dia menyiarkan Islam, berdakwah. Raja-raja lokal yang dikunjungi itu tidak pernah ada kecurigaan sedikit pun. Karena akhlakul karimahnya yang sangat mulia. Tidak pernah mengecewakan masyarakat. Apalagi tidak pernah, mohon maaf ya, tidak pernah menyinggung perasaannya sang penguasa. Nggak pernah mengancam ketentraman kepemerintahan pada waktu itu. Nah inilah Wali Songo. Jadi para pemirsa, kita lihat ya, Wali Songo di Yogyakarta itu punya juga kemiripan yang ada di Surabaya. Kemudian juga melanjutkan kepada murid-muridnya kemudian itu. Bahkan kawin-mawin dengan keluarga raja. Ya. Sejumlah para wali ini juga itu kawin dengan keluarga bangsawan. Yang menarik adalah di dalam masyarakat Jawa itu kan ada darah biru ya. Kalau ada orang yang ingin melamar seorang anak gadis yang berdarah biru, itu kan persyaratannya juga harus darah biru. Yeah. Kecuali kalau turunan syekh, kecuali kalau turunan Wali Songo, kecuali kalau turunan orang-orang yang dianggap itu sebagai penganjur Islam. Ya. Begitu mulianya seorang penyebar Islam pada waktu itu. Kemudian kita lihat Wali Songo berikutnya. Apa yang dilakukan ketika ia berdakwah sangat mengindahkan tata krama masyarakat lokal. Ya, saya ingin berikan satu contoh ya. Sampai sekarang ini masih ditradisikan seperti itu ya, di Demak. Ya. Karena di situ kan Hindu banyak ya. Populasi masyarakat Hindunya sangat besar di situ dan masyarakat Hindu itu menganggap bahwa sapi itu binatang suci. Nah sementara Idul Adha itu kan kita harus menyembelih hewan kurban kan, termasuk juga tentunya adalah sapi. Ya. Karena ingin bertenggang rasa, jangan menyembelih sapi. Tapi yang disembelih di sana itu adalah kerbau. Kenapa kerbau? Kerbau itu bukan binatang suci dalam pandangan saudaranya beragama Hindu kan. Tapi kalau sapi itu dianggap binatang sucinya. Dia tidak ingin menimbulkan perasaan yang tersinggung terhadap saudaranya beragama Hindu. Ditradisikanlah bahwa yang disembelih di sini adalah kerbau. Subhanallah. Sembelihannya juga diterima karena kerbau dimungkinkan, tapi pada saat yang bersamaan bertenggang rasanya dengan tetangganya, dengan keluarganya yang sama juga, itu pun juga bagus ya. Nah saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, sampai seperti inilah cara-cara yang diperkenalkan Wali Songo itu. Kearifan lokal di suatu tempat itu tidak diaduk-aduk. Karena mereka berkeyakinan bahwa kearifan lokal itu kan tidak gampang. Islam datang itu bukan untuk memulai dari nol. Islam datang itu tidak harus membabat tradisi dan nilai-nilai yang ada sebelumnya kan. Kita kenal motonya itu al-muhafadzatu al-qadim salih wal akhdhu bil jadidi asal. Ya. Mempertahankan, melestarikan nilai-nilai yang masih relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Nah, kalau pendekatannya seperti ini, siapa yang ingin keberatan dengan kehadiran agama Islam itu? Inilah yang membuat agama Islam itu begitu gampang diterima di dalam masyarakat Jawa dan pada akhirnya juga begitu gampang diterima di masyarakat Nusantara. Karena Islam tidak pernah menampilkan diri sebagai ancaman terhadap kerajaan lokal. Ya, betul-betul Islam yang ditampilkan adalah Islam rahmatan lil alamin, beradaptasi dengan kearifan lokal dan pelan-pelan tapi pasti memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwa Islam itu agama sesuatu yang tidak terlalu baru. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia kan pada umumnya pada waktu itu adalah Hindu Buddha ya kan.
Nah, jadi ajaran spiritual yang dibawa Islam itu memang punya titik persamaan, persambungan dengan agama Islam. Sama-sama tawadunya, sama-sama menghormati seniornya, sama-sama dipekertinya bagus dan seterusnya. Saya kira nanti kita akan lanjutkan bagaimana implementasinya. Ya, baik. Kita lanjutkan sebentar lagi, Prof, terutama untuk membahas ketika Prof. Nasaruddin Umar sudah menjelaskan bagaimana Wali Songo menyebar dengan penuh kedamaian, penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan. Tapi sekarang agak sedikit ada pergeseran. Nahi mungkar ini diutamakan. Kemanusiaan kadang-kadang dikesampingkan. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Khasanah Islam. Wali Songo itu kan mengajarkan kemerdekaan, kebebasan berpendapat, ya kan. Justru sekarang ini buah daripada kebebasan berpendapat, buah daripada perbedaan itu indah yang ditanamkan Wali Songo, justru sekarang ini panen. Kembali lagi dalam Khasanah Islam, masih membahas mengenai meneladani kearifan Wali Songo, di mana sudah ada Profesor Nasaruddin Umar dan juga saya Hilbram Dunar di sini. Kita sekarang akan membahas bagaimana pergeseran-pergeseran terjadi dari ketika awalnya Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia dan waktu itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keseimbangan. Sekarang ini sudah mulai agak sedikit berubah yang kalau kita tidak waspada membuat hati kita menjadi kurang nyaman. Nah, Prof, bagaimana nih kita melihatnya? Semangat nahi mungkar ini harusnya seperti apa sih agar tetap bisa menyeimbangkan dengan kemanusiaan? Silakan, Prof. Iya, baik sekali ya. Jadi gini, tentu kita tidak mungkin menarik mundur masyarakat modern itu menjadi masyarakat Wali Songo pada masanya. Iya. Dan kita juga tentu tidak ingin memperhadap-hadapkan masyarakat modern dengan tradisi Wali Songo. Saya masih ingin melihat ya, dan saya ingin juga menyaksikan, dan seperti ini kenyataannya menurut pendapat saya. Masyarakat modern sekarang ini adalah kelanjutan daripada masyarakat yang pernah dirintis oleh Wali Songo. Jadi ini tidak ada pengguntingan tradisi di sini. Wali Songo itu kan mengajarkan kemerdekaan, kebebasan berpendapat, ya kan. Justru sekarang ini buah daripada kebebasan berpendapat, buah daripada perbedaan itu indah yang ditanamkan Wali Songo, justru sekarang ini panen. Bedakan antara masyarakat yang keras atau pembengkakan kualitas suatu masyarakat. Coba, apa jadinya kalau dalam masyarakat itu banyak orang pinter? Tentu akan terjadi dinamika, ya kan? Iya. Aku benar. Yang satunya juga mengatakan aku benar. Yang lainnya juga mengatakan aku benar. Jadi kebenaran itu ada di mana-mana. Tapi penampilannya agak berbeda. Siapa yang bisa disalahkan? Semuanya melalui pendekatan induktifnya, pendekatan deduktifnya, metodologinya berbeda. Sebetulnya juga benar semuanya, tidak ada yang salah. Tapi ada penekanannya beda. Perbedaan pendapat itu, bahkan mungkin juga tensinya yang panas dalam sebuah dialog, itu adalah sesuatu yang wajar menurut saya. Jangan dianggap, wah ini masyarakat kita ini kok semakin begini. No, tidak. Masyarakat kita sekarang ini justru menampilkan, ya tanda kutip, mendemonstrasikan kepintaran mereka. Berkumpul 10 orang pintar, itu bisa pasti ribut. Tapi keributan mereka itu bukan berarti bahwa di situ akan ada kekasaran, kekurang ajaran. Enggak. Bangga kita, semakin banyak perbedaan pendapat, maka semakin banyak opsi-opsi kebenaran itu sendiri. Kalau nggak ada perbedaan pendapat, kita hanya diam, samina watan, apa yang dikatakan pimpinan, apa yang dikatakan imam, apa yang dikatakan syekh, berarti kebenaran tunggalnya hanya pada imamnya. Nah, opsi yang tunggal itu tidak akan menjanjikan perkembangan yang lebih hebat. Nah, yang kita harapkan ini adalah masyarakatnya dinamis, tapi masyarakatnya jangan berkonflik. Itu beda. Konflik dengan pembengkakan kualitas itu sangat berbeda. Konflik itu negatif, tapi dinamika itu sangat positif. Tidak mungkin kita berperadaban tinggi tanpa adanya dinamika. Dinamika itulah yang melahirkan peradaban. Nah, Wali Songo menciptakan pangkalan pendaratan untuk sebuah masyarakat yang majmuk, untuk sebuah masyarakat yang plural, untuk sebuah masyarakat yang menerima keterbukaan berbeda pendapat. Nah, sekarang kita panen. Apa yang terjadi sekarang ini sesungguhnya adalah buah dari perjuangan para Wali Songo itu. Nah, jangan kita menodai perjuangannya Wali Songo. Kapan ternodai? Kalau kita itu berkonflik, saling menjatuhkan, saling mengalahkan satu sama lain. Tapi saling menunjukkan kebenaran satu sama lain. Tentu punya dinamika, dan itu menurut hemat saya suatu hal yang positif. Ya.
Pemerintah maunya begini, masyarakat maunya begini, LSM maunya begini, ulama maunya begini. Bingung, oh ini kok bangsa Indonesia ini mau berantakan barangkali. No, tidak. Justru itu adalah suatu hikmah yang sangat besar. Yakhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah sesuatu yang sangat positif. Kalau banyak choice, banyak pilihan kan, tentu kan kita bisa memilih yang terbaik. Contohnya begini. Kita akan buka pondok pesantren. Ya. Kalau banyak orang pintarnya, kan enak. Pasti santri-santri kita itu nanti hebat itu ya. Pasti lulusannya juga bagus-bagus nanti. Kenapa? Inputnya, backgroundnya mereka itu pintar-pintar. Nah jangan menyesali kalau Indonesia itu banyak orang pintarnya, resikonya banyak orang pintarnya, dinamikanya banyak. Nah hemat saya, justru seperti ini sangat kita butuhkan. Yang penting jangan konflik, apalagi jangan perang. Saling menunjuk kebenaran itu adalah rahmat buat kita semuanya. Bukan saja di pusat, cerdas. Di daerah-daerah pun juga sekarang nggak ada bedanya tuh. Perguruan tinggi yang ada di daerah dan yang ada di ibu kota itu bersaing. Siapa yang rajin belajar dalam era internet ini, itu pasti akan hebat. Tidak perlu keluar negeri. Kita bisa membaca apapun buku yang ada di luar negeri, ada di internet kok. Nah, jadi saya kira inilah yang perlu kita pupuk, bagaimana spirit Wali Songo itu bisa dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Apapun ya, Wali Songo saling menghargai perbedaan. Saya kira inilah para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kembali duduk, Prof. Kita bahas sedikit dengan kondisi kekinian. Saya selalu salut ketika mendengar cerita Wali Songo yang bisa menyeimbangkan antara kearifan lokal, tadi juga Prof sempat membahas mengenai itu ya, kebudayaan masyarakat dengan pengenalan Islam waktu itu. Nah sekarang ini kita melihat bagaimana sih jalannya antara kebudayaan dengan agama itu seperti apa, Prof? Agama dan budaya saling melengkapi. Ya, tidak indah sebuah agama tanpa dukungan kearifan lokal. Tapi kearifan lokal tanpa berbasis agama itu juga bisa bermasalah, ya kan? Maka itu dalam masyarakat Indonesia kan adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Itu moto masyarakat Padang dan Bugis kan gitu kan, dan masyarakat Jawa tentunya. Jadi semua. Jadi ada kitab suci di atas, agama apapun kan di Indonesia itu punya kitab sucinya kan. Betul. Jadi antara agama dan adat itu nggak boleh pisah, sebab keseimbangan itu terletak antara nilai agama dan nilai budaya. Jangan memperhadap-hadapkan satu sama lain, tapi sinergikan satu sama lain. Itu akan melahirkan bangsa yang besar, bangsa yang kokoh, dan bangsa yang kuat. Saya kira gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kalau gitu Prof Nasaruddin Umar. Juga tadi Prof sempat mengatakan bahwa kalau kita mengingat kembali ketika Wali Songo berdakwah itu tata krama masyarakat di tempat tersebut betul-betul dijaga supaya terjadi ketenangan, kearifan lokalnya tetap dijaga, ditambah juga perbedaan pendapat itu adalah hal-hal yang wajar. Asal jangan sampai perbedaan pendapat ini menghasilkan konflik. Dan ingat, tidak ada peradaban yang maju tanpa adanya dinamika masyarakat. Prof, terima kasih. Izin Prof, kita ngopi dulu. Ya. Mari Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luwak hitam baru nggak kemanisan, mantap. Ingat pemirsa, jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh gratis dan juga emas. Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Insya Allah kita segera bertemu di kesempatan yang lain. Dan jangan lupa juga pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini ada Pak Ali Nurdin yang akan memberikan tausiahnya. Tetap bersama kami dalam Khasanah Islam.
kumitir beda ing pinggir demono cuma tono kanggo sapa mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sura iyo manten anyar caangon penekno bimbing kuwi lunyu penekno kanggo basu dodo tiro mitir beda ing pinggir demono cuma tono kanggo sebab mengko sore padang rembulane mumpung jembar kalangane. Kenapa kita meyakini dakwah Wali Songo tetap relevan sampai sekarang? Karena apa yang dilakukan Wali Songo itu sepenuhnya juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali Songo adalah tokoh yang kearifannya patut kita contoh. Mengapa? Karena mereka berhasil mengembangkan Islam di Nusantara tanpa menimbulkan perselisihan. Mereka mencontoh Rasulullah ketika menyebarkan Islam di wilayah Timur Tengah. Strategi yang dilakukan dalam berdakwah menyebarkan Islam diantaranya melalui tahapan proses pengenalan dan pengalaman ajaran, lalu menyingkirkan kesulitan, sehingga kesan Islam itu sulit dan merepotkan hilang dari benak masyarakat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam Khasanah Islam bersama saya Hilbram Dunar, dan setelah tadi kita mendengar tausiah dari Prof. Nasruddin Umar, sekarang sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio ada Pak Ali Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya manggilnya Pak Ali ya. Siap. Saya tadi ingin manggilnya Prof. Ali, katanya nggak usah. Ustadz Ali, katanya nggak usah. Ya udah Pak Ali Nurdin saja. Pak Ali, kita sedang membahas mengenai meneladani kearifan Wali Songo. Sebagaimana kita ketahui, ketika menyebar agama Islam, Wali Songo itu melakukan pendekatan-pendekatan secara kebudayaan, secara kultural. Nah, kalau dilihat dalam kondisi seperti sekarang, apakah cara-cara tersebut masih relevan atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa disesuaikan? Mohon ajarannya seperti apa? Silahkan, Pak Ali. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Merujuk pada apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo dalam menyampaikan pesan dakwahnya di masyarakat Indonesia, maka kita meyakini bahwa apa yang telah dilakukan itu sepenuhnya tetap akan relevan sampai sekarang dengan kondisi zaman, dengan termasuk kondisi kita sekarang. Alasannya apa? Yang pertama, karena apa yang telah dilakukan Wali Songo dalam menyampaikan pesan dakwah itu sepenuhnya semuanya merujuk kepada tuntunan Al-Quranul Karim. Kita ambil contoh misalnya dalam Al-Quran, di antara metode dakwah yang Allah ajarkan disebut di surah 16, surah An-Nahl pada ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia menuju jalan Tuhan, di jalan Allah dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara bil hikmah, sikap yang bijaksana. Ini lebih pada memberikan model contoh. Jadi berangkat dari diri sendiri. Dalam bahasa Nabi disebut dengan ibda' binafsik, mulai dari diri sendiri. Kemudian yang kedua apa? Dengan nasihat yang baik, mau'izah hasanah. Nasihat yang baik maknanya bukan hanya benar isinya, tapi juga tepat pilihan katanya. Dengan siapa berbicara disesuaikan dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Itu salah satu makna mau'izah hasanah. Dan seandainya harus adu argumentasi, maka Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Adu argumentasi dengan cara yang terbaik. Bukan sekedar baik, tapi terbaik. Artinya apa? Dalam konteks beradu argumentasi atau berdebat,
bukan untuk merendahkan lawan, bukan untuk menjatuhkan, bukan mencari siapa yang menang, tapi agar pikiran, agar apa yang disampaikan berupa kebenaran itu sampai kepada lawan bicaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita meyakini dakwah Wali Songo tetap relevan sampai sekarang? Karena apa yang dilakukan Wali Songo itu sepenuhnya juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu, Rasulullah kita yakini bukanlah seorang ahli pidato, bukan seorang orator ulung, tapi Nabi adalah seorang pendakwah yang handal, yang hebat. Apa pendekatan beliau? Yaitu sebagai teladan. Keteladanan inilah kekuatan Nabi, dan itu yang kemudian diapresiasi oleh Al-Quranul Karim. Di surah nomor 33 ayat yang ke-21, Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada teladan yang baik. Maka kita meyakini yang diucapkan Nabi adalah yang dilakukannya. Kebenaran yang diyakini itulah yang kemudian diucapkan dan dilakukannya. Satu antara ucapan dan perbuatan itulah kekuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan dakwahnya berhasil. Maka salah satu jenis kode etika dalam menyampaikan pesan dakwah adalah satu antara ucapan dan perbuatan, dan itulah kekuatan Wali Songo. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya kita meyakini apa yang dilakukan oleh Wali Songo dengan akulturasi budaya itu juga sama dengan sekarang. Apalagi masyarakat Indonesia, para pemirsa, kita meyakini masyarakat Indonesia pada umumnya sejak zaman dulu, bahkan jauh sebelum ada yang disebut Indonesia, yang disebut Nusantara, kita tidak memiliki tradisi berperang antar suku, bertentangan antar kelompok. Tidak ada tradisi itu. Yang ada adalah kedamaian. Yang ada suka dengan hidup harmoni. Maka seluruh simbol-simbol budaya yang ada umumnya itu menyimbolkan satu kehidupan yang harmonis di antara masyarakat. Dan ketika Wali Songo datang dengan membawa juga keharmonisan, kedamaian, itulah sebagai inti ajaran Islam, maka sudah kena. Sudah akhirnya diterima, dan sekarang juga demikian halnya. Sekarang ini akulturasi mungkin tidak lagi dalam bentuk misalnya budaya-budaya konvensional seperti dulu, seperti kalau Wali Songo kita mengenal menggunakan media seperti kerawitan, kalau di Jawa wayang kulit dan seterusnya, itu tradisi yang ada saat itu. Tapi untuk sekarang menggunakan metode, menggunakan sarana dakwah yang lebih bisa diterima oleh kaum muslim sekarang tentu masih sangat relevan. Karena apa? Karena fitrahnya manusia menyukai keindahan. Karena fitrahnya manusia menyukai keharmonisan. Sehingga agama ini adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap orang, yaitu menyukai kedamaian, menyukai keharmonisan, menyukai keindahan, termasuk keindahan dalam hal aspek apapun, apakah itu seni atau budaya. Surah Ar-Rum, surah 30, para pemirsa, ayat yang ke-30, Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Hadapkanlah wajahmu kepada agama fitrah, yaitu agama Islam. Karena agama inilah yang sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo sepenuhnya adalah mengekspresikan agama Islam sebagai agama fitrah, sehingga mudah diterima oleh kaum muslim atau masyarakat saat itu, dan tentu juga masih sangat relevan dengan sekarang. Karena kalau ada model pendekatan dakwah yang bertentangan dengan fitrah, mungkin berhasil di kelompok tertentu, tapi pasti tidak akan bertahan lama. Karena Al-Quran mengatakan segala sesuatu yang batil, yang tidak benar, berlawanan dengan fitrah pasti akan binasa. Tapi sebaliknya, wa ammama yang fa'unnas fayamkutsu fil ard, yang bermanfaat itu akan tetap tinggal di bumi. Sehingga apakah masih relevan dakwah Wali Songo? Maka dengan keyakinan penuh kita menyatakan masih tetap sangat relevan. Apalagi untuk konteks masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya sangat menyukai kedamaian, sangat menyukai kebaikan. Sehingga kalau dalam segmen berikutnya mungkin disinggung tentang amar ma'ruf nahi mungkar, di mana ada sementara kelompok yang begitu menonjol amar mungkar nahi mungkarnya, sepertinya kurang tepat.
karena pada dasarnya kita adalah orang baik. Seandainya ada hal yang menyimpang, itu bukan karena kesengajaannya, tapi karena memang belum tersentuh oleh nilai agama yang benar. Maka itulah tugas kita, bukan lagi kemudian menyalahkan, tapi mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dengan cara yang bijaksana. Demikian. Baik, Pak Ali Nurdin tahan dulu sebentar ya. Karena tadi saya ingin menyambung dari apa yang dikatakan Pak Ali terakhir sebelum kita masuk ke segmen berikutnya adalah bagaimana Islam itu penuh dengan kedamaian. Begitupun Wali Songo pada saat itu penuh dengan kedamaian, menyatukan berbagai suku, berbagai daerah. Tapi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang sudah mulai terjadi perpecahan dan keretakan-keretakan. Bagaimana menyatukannya, bagaimana kita melihatnya, disesuaikan juga dengan ajaran Wali Songo, akan kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi pastikan Anda juga tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetap saksikan tentunya Hasanah Islam. Maka jangan pernah membantu setan dengan selalu menimbulkan permusuhan dalam menyikapi perbedaan. Dan itulah yang dilakukan Wali Songo, seminimal mungkin dalam mengerem supaya tidak terjadi permusuhan. Kembali dalam Hasanah Islam, kita masih membahas mengenai meneladani kearifan Wali Songo bersama Pak Ali Nurdin. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana ajaran-ajaran Wali Songo sampai sekarang masih relevan. Karena tentunya sesuai dengan ajaran Islam yang akan berlaku dan relevan sepanjang masa. Tapi yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana pada masa itu Wali Songo bisa menyatukan berbagai macam daerah, berbagai macam suku. Nah kalau sekarang ada perpecahan-perpecahan yang mulai terjadi, ada kelompok-kelompok yang sepertinya merasa benar sendiri. Nah Pak Ali Nurdin, kira-kira bagaimana kita menyikapinya? Baik, terima kasih Mas Gibran. Berbeda itu sesuatu yang wajar. Sejak zaman dahulu, bahkan di masa Rasulullah SAW juga sudah ada perbedaan dan juga sudah sering terjadi perbedaan, dan itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kita ketika perbedaan itu kemudian merangkak maju dan meneruskan menjadi permusuhan. Itu yang masalah kita. Karena kalau perbedaan itu netral saja, itu sesuatu yang alami, sesuatu yang memang Allah telah tetapkan. Tetapi bermusuhan inilah yang merugikan, inilah yang mendatangkan kehancuran. Nah, kita ingin lihat ketika Wali Songo menyampaikan pesan dakwah di masyarakat yang saat itu, yang sebetulnya juga sudah terjadi perbedaan, karena sebetulnya Indonesia kita sejak awal itu, Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kenapa kok kemudian relatif tidak ada semacam penolakan, atau relatif kemudian masih juga tetap menimbulkan kebaikan? Nah, diantaranya adalah karena permusuhan itu kenapa sekarang menjadi sesuatu yang sehari-hari kita lihat, sesuatu yang sehari-hari kita saksikan itu. Ada dua sebab utama kalau menurut Al-Quran, para pemirsa. Yang pertama adalah sebab internal kita. Al-Quran mengatakan, kullu hizbim bima ladaihim farihun, di surah 23 ayat yang ke-52-53 ya. Setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya. Jadi ada egoisme kelompok. Inilah yang menyebabkan kenapa yang sebetulnya berbeda itu biasa menjadi ujungnya permusuhan. Karena kebanggaan yang berlebihan atas kelompok-kelompok itu termasuk di internal umat Islam, maka seringkali kemudian memunculkan perpecahan bahkan permusuhan. Nah, dari sisi ini juga kemudian kenapa orang merasa bangga dengan kelompoknya? Al-Quran lagi-lagi menjawab, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Di surah Al-Alaq ya, surah 96 pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Manusia itu cenderung melampaui batas ketika merasa dirinya serba cukup, serba hebat. Yang dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah takabbur. Bersikap melampaui batas. Sombong, merasa lebih hebat dari yang lain. Maka sekian petunjuk Al-Quran mengecam sikap seperti itu. Agar apa? Tidak menimbulkan permusuhan. Karena apa? Karena orang lain juga berhak untuk meyakini kebenaran agamanya, kebenaran pemahamannya. Sehingga kemudian benturan yang terjadi sama-sama mengaku benar, sama-sama mengaku hebat, inilah yang kemudian dikelola dengan baik oleh Wali Songo. Dan seyogianya kita juga lanjutkan itu. Kita ambil contoh misalnya gini, Al-Quran mengisyaratkan ada orang yang kemudian akhirnya
menimbulkan permusuhan karena merasa dirinya paling bertakwa. Kelompok lain, golongan lain itu nggak bisa masuk kelompok itu kalau dia tidak seperti itu. Al-Quran, apa pesan Al-Quran? Ini surah 53 ya, ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqal. Karena siapa yang bertakwa itu, yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu masing-masing kita hanya Allah suruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Siapa pemenangnya, siapa yang diterima amalnya, siapa yang kuat imannya, sepenuhnya itu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, di antara kita jangan ada yang menjadi magang menjadi Tuhan, yaitu apa? Menilai agama atau imannya orang lain. Ini sebab pertama ya. Sebab yang kedua, kenapa kok terjadi konflik gitu ya, dan butuh usaha sungguh-sungguh agar ini tidak merugikan kita semua, eksternal. Yaitu di Al-Quran disyaratkan, surah 17, soal Isra, ayat yang ke-53. Apa kata Allah? Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan, inna syaitan yangzahu bainahum. Katakan kepada hambaku agar berbicara yang baik. Karena sesungguhnya setan itu suka menimbulkan permusuhan. Jadi faktor perpecahan karena ada dalam diri kita masing-masing merasa hebat. Di luar ada setan yang punya kepentingan untuk menggoda manusia. Dan salah satu pintu yang dijadikan untuk menggodanya itu melalui pintu permusuhan. Sehingga kemudian kalau orang, jangankan yang masif massal di masyarakat, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, suami istri berantem misalnya gitu, itu sebenarnya dia sedang membantu setan. Yaitu apa? Untuk menjerumuskan manusia. Apalagi dalam kehidupan masyarakat. Sudah karena pemicunya dia merasa lebih hebat, setan tinggal kemudian ngipasin saja, maka saling bermusuhan. Maka kalau kita sesama muslim, sesama anak bangsa, sesama manusia berperang untuk alas yang tidak dibenarkan agama, tidak ada yang disenangkan dengan hal itu kecuali setan. Maka jangan pernah membantu setan dengan selalu menimbulkan permusuhan dalam menyikapi perbedaan. Dan itulah yang dilakukan Wali Songo, meminimal seminimal mungkin dalam mengerem supaya tidak terjadi permusuhan. Tapi bukan berarti meleburkan perbedaan. Karena hakikatnya berbeda itu adalah sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih supaya semuanya sama. Meskipun titik persamaan kita juga banyak sekali. Sebagai seorang muslim, Tuhan kita sama, Rasul kita sama, kiblat kita dalam mengerjakan sholat sama, kitab suci kita sama. Jadi banyak sekali persamaan itu. Semestinya, dan inilah yang dilakukan Wali Songo dulu, selalu mengingatkan titik-titik persamaan itu sehingga kemudian tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Maka rumusnya apa? Terus kuatkan persamaan kita dan bertoleran atas perbedaan kita. Kalau itu terus kita perjuangkan, insya Allah kita akan menjadi umat yang kuat dan bangsa yang hebat. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Pak Alinuddin, terima kasih. Mohon Pak duduk dulu supaya kita bisa berbincang-bincang sebentar, terutama ketika kita membahas bagaimana semuanya disatukan melalui kedamaian. Jangan bermusuhan. Karena salah satu cara setan menggoda kita adalah dengan cara bermusuhan. Ketika rasa itu mulai hadir atau kita mendapatkan bisikan-bisikan dari orang lain untuk bermusuhan, bagaimana kita harus menenangkan dirinya nih, Pak? Pertanyaan bagus sekali. Al-Quran menjawab surah Al-A'raf ayat yang ke-200, wa imma yang zahannaka minasyaiton nazhum fasta'id billah. Dan apabila tadi bisikan-bisikan untuk mau berantem, untuk emosi itu hadir, maka Al-Quran mengatakan fasta'id billah, segeralah mohon perlindungan kepada Allah, karena itu sesuatu yang harus dihindari, karena itu sesuatu yang hanya akan menyenangkan setan. Di samping dihindari, kita berlindung kepada Allah, juga kemudian apa? Diam dan kemudian menjauh dari tempat itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan agama. Iya. Jangan dekat-dekat ke tempat yang membuat kita dekat pada setan nih ya, Pak Ali. Sekali. Boleh kita masuk pada kesimpulan sedikit mungkin bagaimana kita meneladani kearifan dari Wali Songo. Wali Songo itu berhasil mengislamkan saudara kita yang saat itu masih kafir. Betul. Maka lakukan itu. Jangan melakukan sebaliknya, yaitu mengkafirkan yang sudah Islam. Satu. Yang kedua, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Iya. Maka
Jangan lakukan misalnya karena perbedaan pandangan, pemahaman agama, kita ejek orang lain. Karena hakikatnya setiap orang juga punya hak untuk meyakini pemahaman keagamannya. Yang ketiga, dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu merangkul, bukan? Iya, maka kalau kemudian kita bisa lakukan itu semua, maka insya Allah sekali lagi dakwah Islam di negara kita ini, di wilayah kita ini bukan menjadi sebuah impian semata untuk berhasil. Dan kita yakini dari sinilah insya Allah kebangkitan agama ini akan bermula. Karena apa? Kita komitmen, kita istiqomah menerapkan dakwah yang pernah dipraktikkan Rasulullah dan dilanjutkan oleh Wali Songo di masanya. Masya Allah. Terima kasih Pak Ali Sama-sama, Nurdin Sudah. untuk tausiahnya. Kalau catatan yang saya buat juga tadi, Pak Ali Nurdin menjelaskan bahwa ajaran Islam itu berlaku sepanjang masa. Karena selalu relevan pada masa apapun juga. Ditambah lagi Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan mencontoh Rasulullah, memberikan kedamaian dalam perbuatan dan juga dalam tindakan serta dalam ucapan. Dan juga dijelaskan tadi bagaimana perbedaan itu wajar. Jangan sampai perbedaan menjadikan kita bermusuhan. Terima kasih Pak Ali. Kalau boleh kita ngopi dulu. Oh, siap, siap, Kayaknya siap. pas banget kita sambil ngopi. Iya, siap. Bismillah. Seperti enak sekali nih, Oh iya. aromanya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Jangan dibuang bungkusnya karena bisa mendapatkan umroh dan juga hadiah emas. Terima kasih Pak Ali untuk tausiahnya dan terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi insya Allah pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang 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 dibolak kebalik, kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Dibolak kebalik, tambah asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, kok tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran otak jadi cerdas, pikir jadi tajam. Lalu ku baca dan terus ku baca, selesai membaca ku nemu rumus canggih. Rumus canggih? Kasih tahu rumusnya. Rumus tentang kehidupan, rumus tentang peradaban, rumus tentang kemanusiaan, rumus tentang keimanan, rumus tentang pernikahan, rumus tentang kebahagiaan, rumus tentang keadilan, rumus tentang kebenaran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Metro TV